Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi hari ini di hari Senin. Hari Senin 3 Juli 2023. Di awal pekan, di awal bulan sekaligus kita coba untuk melihat time frame monthly dulu ya. Di time frame monthly kita amati pergerakan satu bulan yang lalu atau satu candle sebelumnya didominasi oleh seller. Dengan petunjuk awal ada penolakan, ada rejeksi yang cukup panjang, kemudian dua rejeksi lagi dengan konfirmasi warna yang berubah, kemudian ada kelanjutan bergerak turun ya. Kemudian ditutup dengan posisi momentum seller ya, momentum bearish yang cukup tebal ya, meskipun ada sedikit penolakan dari sisi momentum, maka ini lebih besar dari candle sebelumnya. Dari histori yang ada petunjuk di bulan ini ada sedikit koreksi lagi ya, ini masih berada di wilayah koreksi kalau kita amati atau kita bandingkan dengan kecenderungan sebelumnya naik ya, masih berada di wilayah koreksi ya, belum ada setengah dari perjalanan naiknya. Oke, dari time frame monthly ada penutupan dengan bearish yang mendominasi, itu artinya ada potensi di bulan ini ada koreksi turun lagi. Kemudian kita turunkan di weekly-nya di akhir minggu kemarin atau akhir pekan kemarin ditutup dengan rejeksi yang cukup panjang dengan loss momentumnya, dengan power yang semakin berkurang ya. Sehingga kalau melihat dari time frame weekly ada potensi untuk bergerak naik ya. Dalam minggu ini ada peluang, ada potensi akan didominasi oleh bullish. Kemudian kita turun di daily ya. Di daily-nya ya, pergerakan harian kita lihat dari satu hari kemarin, hari Jumat ya. Satu hari kemarin didominasi oleh bullish ya. Setelah sebelumnya ada doji, kemudian berikutnya hari berikutnya didominasi oleh bullish ya. Ini artinya ada kekuatan buyer yang jauh lebih kuat. Bahkan kalau kita amati dari sisi sebelah kiri kemarin sempat ada lompatan sedikit ya, dan belum sempat ditutup di sana. Kalau melihat dari harian, dari daily, ini ada peluang, ada potensi yang lebih besar untuk bergerak naik karena sudah terkonfirmasi di sana. Kemudian kita turunkan di H4 untuk melihat lebih detail lagi ya. Kita bisa melukisnya dengan menarik garis bantu naik dan turunnya seperti ini. Kita cari yang lebih tinggi sama saja ya, kita ambil di sini. Kemudian setelah itu turun. Nah, setelah turun kembali naik. Ya, kalau kita melihat ini memang ada kecondongan, ada kecenderungan untuk bergerak kembali turun karena masih berada di wilayah retracement. Dan kalau kita amati dari sisi swingnya ya, swing high-nya ini masih menuju ke bawah ya. Jadi harus waspada untuk datangnya nanti bearish ya, seller. Kalau kita tarik dari yang terdekat di sini ya, ini berpeluang akan memantul, akan bergerak turun. Sehingga kita bisa menempatkan posisi kita dengan melihat di time frame H1 ya. Dengan melihat di time frame H1 ada kecenderungan akan bergerak turun karena ini berada di area retracement-nya.
Kemudian kita akan memanfaatkan peluang sell dulu ya. Kita akan manfaatkan peluang sell dulu. Yang lebih potensial ya, kita akan manfaatkan peluang sell-nya hingga mendekati titik tengahnya. Kita menempatkan posisi sell di 1914. Sell kita tempatkan di 1914 poin sekian. Ya, pertama kita menempatkan sell di sana, kemudian kita akan targetkan hingga mendekati 1908. Kita tempatkan untuk targetnya berada di 1908. Ya, bergerak di kisaran 500 sekian. Ini kita menempatkan untuk target yang pertama di 1908 poin sekian. Resikonya di mana? Ya, resikonya kita taruh di atasnya ya sekitar 330-an. Oke ya, sampai 400 ya. 1917. Resiko kita taruh di 1917, kisaran di sana. Kemudian target yang berikutnya kita akan menempatkan di 1901 ya, untuk targetnya yang kedua. Target kita tempatkan di 1901 atau sekitar 70 pips ya. Sekitar 70 pips atau 700. Kemudian kita menempatkan area jenuhnya kira-kira kita bisa di mana kita menempatkan area jenuhnya ya. Kita tempatkan di 18 ya, kita ambil yang maksimumnya di 1893. Ini maksimum kita tempatkan di 1893. Area jenuh kita tempatkan di 1893. Area untuk kehati-hatian kita berada di area jenuh, berpotensi untuk memantul kembali ke atas. Sementara dari sisi atas kita menempatkan buy-nya di 1924. Oke, naik sedikit. Kita menempatkan posisi buy di 1925 ya. Posisi buy di 1925 poin sekian ya, dengan target nanti berada di levelnya, dengan target nanti yang terdekat di sana. Oke, kita menempatkan di 1931. Target yang pertama kita tempatkan di 1931 poin sekian ya. Kemudian target yang kedua kita akan menempatkan di area yang banyak disentuh di sana. Oke, target yang kedua kita menempatkan di 1940. Target yang kedua kita tempatkan 1940. Kemudian untuk area jenuhnya ya, kita taruh di mana area jenuhnya? Oke, bisa jadi di 1940. Hanya saja kita akan melihat dari prospek yang lebih potensial.
Oke, kita maksimalkan berada di 1948 ya. Ini untuk area jenuh kita akan maksimalkan di 1948. Area jenuh di 1948 poin sekian. Apa tujuan kita menempatkan area jenuh? Sebagai bentuk kehati-hatian, ketika harga sudah mendekati area ini, maka ini berpotensi akan memantul kembali, sehingga kita terhindar dari mengambil posisi-posisi buy yang berada di puncak. Harga sudah terlalu tinggi, maka normalnya tentu kita akan menjual di sana, bukan malah membeli. Diingat, ini range-nya mungkin akan terpenuhi dan di area itu berpeluang akan memantul. Sekalipun ada potensi untuk lanjut, tetapi lebih baik kita akan menunggu signal pembalikannya ya. Meskipun potensi untuk bergerak di 194 ada, hanya saja untuk kehati-hatian lebih baik kita menunggu potensi untuk pembalikan. Nah, tentu dengan melihat rejeksi, dengan melihat banyaknya penolakan dan ada petunjuk lain yang bisa mengindikasikan kekuatan bullish sudah mulai melemah. Untuk selanjutnya nanti kita akan monitor lagi, kita akan amati berikutnya sejauh mana nanti harga terakhir terbentuk, kemudian apa pola yang bisa kita dapatkan di sana. Kalau kita melihat dari sisi teknikal yang terdekat, maka potensi untuk bergerak turun atau koreksi turun masih terbuka sangat lebar sekali dan ini sangat berpotensi besar, sehingga orientasi kita lebih ke sell-nya. Namun demikian tetap kita nanti akan melihat kondisi terkininya. Kalau sudah ada yang signifikan bergerak naik, maka ikutilah yang di sana ya. Tentu harus kita uji dengan area levelnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sedikit yang bisa kita sampaikan, sekali lagi kembalilah pada style masing-masing, kembali pada analisa dan sistem trading yang digunakan. Kita bisa melihat orang lain, kita bisa melihat analisa dari orang lain untuk membandingkan atau setidaknya sebagai bahan tambahan. Jika dirasa analisa pribadi sudah lebih dari cukup dan yakin dengan analisanya, maka silakan jalankan sesuai dengan sistem yang digunakan. Terima kasih, selamat pagi, mudah-mudahan maksimum profit kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.